akan disampaikan oleh Bapak Nur Muhammad kepada Bapak Nur Muhammad, kami persilakan. Permisi Ibu Maimun. Dokternya sebentar. Terlebih dahulu saya mohon maaf ibu-ibu ya, suara saya mungkin hampir bodoh sama Ibu Maimun karena saya kemarin sempat sakit juga 3 hari, batuk pilek ya. Jadi sehubungan dengan kami sudah hampir 2 minggu mungkin ya, lebih nggak masuk ke sini. Jadi rasa tanggung jawabnya tadi harus kami lepaskan walaupun kondisi masih agak kurang sehat. Mengingat waktu kita sudah singkat pada sore hari ini, ya kami mohon maaf barangkali hanya sedikit yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Munawwarah Ibu Ewi yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada sore hari ini, dan juga ini ada Ibu Maimun selaku tokoh-tokoh kita juga, pembina kita juga yang ada di Al-Munawwarah ini. Alhamdulillah pada sore hari ini sempat hadir di tengah-tengah kita juga. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk sama-sama kembali hadir ke Al-Munawwarah ini dalam rangka atau melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu pengajian setiap minggunya. Yang mudah-mudahan ibu-ibu semua, apapun kegiatan kita, niat dan nawa itu kita pada sore hari ini tercatat sebagai amalia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya setiap amal ibadah yang kita laksanakan, setiap sesuatu amalan yang kita lakukan, tentulah sedikit banyaknya kita mengharapkan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya amaliyah yang terbaik, amaliyah yang sempurna lah yang akan bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bernilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum innallahi atqakum. Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Yaitu orang yang paling bertakwa kepadanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amalan-amalan yang kita kerjakan tentunya kita akan mengharap yaitu menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara orang-orang yang akan menjadi mengangkat orang-orang yang akan menjadi ahli surga itu, di antaranya ada 5. Yang pertama adalah kita menjaga sholat 5 waktu. Nah, ini menjaga sholat 5 waktu. Mungkin ada di antara kita sholatnya mungkin sudah terbiasa, akan tetapi kita tidak bisa untuk menjaga yang namanya menjaga, Bu ya. Jadi yang menjaga sholat 5 waktu ini adalah suatu pekerjaan, suatu rutinitas kita ini kadang-kadang sering kita lalaikan. Jadi menjaga sholat 5 waktu itu artinya yang pertama kita
harus mempersiapkan diri ketika kita datang waktu sholat, di mana ketika azan dikumandangkan, kemudian tempatnya di mana, yaitu kalau bisa kita berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat selalu berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini adalah suatu yang menentukan bahwa ini termasuk akan menjadikan kita orang-orang yang ahli surga. Kemudian insya Allah ibu-ibu yang ketiga ini orang yang sering suka dan bersilaturahmi. Orang yang suka bersilaturahmi artinya orang yang sering bertutur sapa dengan tetangga. Kemudian orang yang selalu menyayangi tetangga, memperhatikan tetangga. Kemudian bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jadi artinya seperti kita melaksanakan kegiatan pengajian rutinitas seperti ini sudah termasuk silaturahmi di dalam talabul ilmi. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita suka meringankan beban orang lain. Artinya kita meringankan beban orang lain ini artinya kita menyelesaikan perkara-perkara yang sifatnya orang tersebut, saudara kita mengalami kesulitan dan kesusahan. Jadi bagaimana caranya kita bisa membereskan ataupun menyelesaikan masalah-masalah saudara kita yang sedang kesulitan. Kalaupun susah dalam keadaan makan, susah dalam keadaan ekonominya, ya, kemudian kita bantu dengan semampu kita dan yang bisa kita bantu. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam minggu-minggu yang lalu. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, orang yang suka puasa, ya. Orang yang suka puasa Senin Kamis. Ibu-ibu di antara ibu-ibu ini rajin tidak puasa Senin Kamis? Rajin ya. Alhamdulillah. Saya percaya kalau di sini yang namanya puasa Senin Kamis itu kami rasa rajin ya. Alhamdulillah. Jadi puasa Senin Kamis ini diantara fadilah atau apa pahalanya? Yang pertama kita bisa menjauhkan nafsu, ya. Kemudian pada hari Kamis, hari Senin Kamis itu juga dimana amalan-amalan kita ini adalah diangkat Allah Subhanahu wa taala ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dari kelima amalan-amalan yang kami sampaikan tadi ini adalah termasuk golongan yang bisa menentukan, menjadikan orang itu menjadi ahli surga. Jadi dalam paparan satu persatu yang kami sebutkan tadi perlu kita cermati, kemudian kita hayati, ya, kemudian kita pelajari agar betul-betul bagaimana ibadah kita ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya dimana kita kalau melakukan ibadah seperti ibadah sholat, jangan sampai sholat kita ini termasuk golongan yang sia-sia ataupun melaksanakan sholat itu yang tak ada pahalanya. Banyak ibu-ibu orang menyangka kita ini sudah banyak melakukan sholat namun pahala kita tidak mendapatkannya. Kenapa halnya sedemikian? Ya karena banyak syarat dan peraturannya, kemudian banyak tata tertib, tata caranya di dalam ibadah itu yang tidak kita laksanakan. Makanya pernah disampaikan kepada para ulama-ulama kita, banyak orang melakukan sholat akan tetapi tidak membawa faedah pada dirinya. Dan apa yang mungkin tata caranya, ya, kemudian adab-adabnya, ya, kemudian bacaannya, ya, dan sebagainya. Jadi di dalam tata cara ibadah sholat ini harus benar-benar kita perhatikan, ya. Karena apa? Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari kiamat nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang melaksanakan sholat itu, ibu-ibu, ya, tentulah akan mendapatkan pahala jika sholat ini akan sempurna. Sholatnya sempurna dilakukan, sholatnya baik dilakukan, ya, sholatnya tertib dilakukan. Seperti yang pernah kami sampaikan ke hari, bahwa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama ikhlas, yang kedua ikhlas, yang pertama ikhlas, yang kedua betul atau benar.
Jadi ini harus perlu kita ketahui. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang-orang yang jadikan ahli surga itu bukan berarti orang yang banyak melakukan kegiatan ibadahnya saja, akan tetapi orang yang betul-betul ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jadi ibu-ibu, sebagaimana yang kami sampaikan, terasa pada diri kita ini apakah ibadah kita ini sudah sempurna atau belum, itu sudah terasa. Ciri ibadah kita ini sudah ada yang mendatangkan kesempurnaan. Yang pertama, ibu-ibu, terasa pada diri kita ini sudah ada perubahan-perubahan pada diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan mungkar, kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, jadi ibu-ibu,